Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah, para asatidz, para hujjaj, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Al-Ustadz Rusmadi beserta segenap pengurus, Al-Mukarram guru-guru kita, Al-Ustadz Al-Hajj Bukhari, Al-Ustadz Bunyani, Al-Ustadz Umardani, Al-Ustadz Oming, orang tua kita Bapak Haji Abdul Halim, dan para asatidz yang lainnya. Afwan, saya tidak sebutkan satu persatu. Mata'ahumullah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang selalu diberkahkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan pagi hari ini kembali Allah gerakkan jiwa raga kita, Allah hidupkan organ tubuh kita, bahkan hati kita untuk selalu siap memenuhi panggilannya, hadir ke rumahnya, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah demi ibadah, baik mahdhah sholatnya ataupun yang lainnya, yang kita lakukan secara vertikal kepada Allah dan horizontal kepada semua makhluk, ini tercatat sebagai aset ibadah yang pahalanya bukan hanya sekedar mendapat balasan kebaikan, kebajikan yang berlipat-lipat ganda dari Allah. Ini juga menjadi wahana kafarah, diampunkannya semua dosa-dosa kita, bahkan menjadi nilai derajat yang tinggi di sisinya dan kesuksesan buat kita semua. Sehingga harapan kita apapun ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dari salam tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kepada segenap jamaah sekalian rahimakumullah. Mari kita sejenak memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini
sambil menunggu isyraq kita kaji ayat-ayat Allah, kita gali ilmu-ilmu Allah yang terangkum dari kitab tafsir Safwatut Tafasir karangan Muhammad Ali As-Sabuni, yang alhamdulillah kemarin sudah kita bahas ayat yang mendidik dan mengedukasi kita bagaimanapun dan apapun rahasia yang disembunyikan di dalam melakukan keburukan yang ditujukan atau dituduhkan kepada orang lain, semuanya diperlihatkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada peribahasa mengatakan, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, nanti lama-lama juga akan kecium atau ketahuan juga. Begitulah orang-orang Yahudi yang berselisih karena saling salah menyalahkan, tuduh menuduhkan terhadap jiwa yang dibunuh, sampai nabinya memerintahkan atas perintah Allah untuk menyembelih seekor sapi dengan bermacam-macam alasan mereka untuk tidak mau menyembelihnya. Itulah, inilah, warnanya lah bagaimana, ya, ditanyakan seluruhnya. Maka inilah yang menjadi penyebab kesulitan mereka di dalam melaksanakan perintah. Maka pelajaran bagi kita, kalau memang sudah jelas perintah itu ada dan datang kepada kita, maka langsung kerjakan, jangan dipertanyakan lagi. Kalau dipertanyakan kembali, maka akan tambah susah. Ini perintah udah jelas. Maka kalau Allah langsung perintahkan kepada kita sholat subuh, ya udah berangkat sholat subuh. Jangan ditanya di mana sholatnya, kapan sholatnya, bagaimana dan seterusnya, tambah susah. Kalau Allah langsung perintahkan untuk melaksanakan ibadah, maka kerjakan. Akhirnya melalui pelajaran di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sudah menjelaskan dan memperlihatkan kebenaran dari semua yang mereka perselisihkan. Ya, setelah sapi disembelih, kemudian diambil sebagian tubuhnya, kemudian dipukulkan kepada jenazah atau mayit yang mereka menuduh di dalam membunuhnya. Maka dengan izin Allah itu jenazah hidup dan menceritakan sebenar-benarnya siapa sebenarnya, kelompok mana sebenarnya yang membunuh dia. Begitulah. Nah, setelah ini diberitahukan dan diceritakan secara sebenar-benarnya oleh si mayit ini mati lagi, dan memang itulah ajal sebenar-benarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu pelajaran buat mereka, dan mereka sudah nggak bisa lari kemana-mana. Kalau seandainya mereka sudah tertangkap basah bahasa kita, ya. Kalau seandainya memang bersalah, mengakulah bersalah. Jangan saling tuduh menuduh, melempar batu sembunyi tangan. Akhirnya Allah perlihatkan, karena sesuai dengan pembahasan kita, apapun bentuknya kejahatan yang disimpan atau disembunyikan, nanti lama-lama akan terkuak juga. Apapun saksi-saksi yang dibayar, ditutup mulutnya dengan dunia, dengan kedudukan dan jabatan, suatu saat dia akan menemukan kebenaran, dan di saat itu dia merasa bersalah dan dia mengaku, bahkan bahasa kita akan bernyanyi kalau mereka tidak dibuktikan janji-janjinya. Subhanallah. Begitulah, ya, kalau memang sudah tidak lagi taat dengan ketetapan atau keputusan atau undang-undang yang mereka buat sendiri. Mereka sudah buat sendiri
undang-undangnya, ketetapannya, peraturannya, tapi mereka sendiri yang tidak mentaatinya. Tunggu, nanti Allah akan menetapkan semuanya. Allah akan memutuskan dan memperlihatkan apa yang mereka perselisihkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Namun sayang dan amat sangat disayangkan, setelah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kebenaran di hadapan mereka, namun inilah sifatnya orang Yahudi, sifatnya orang kafir yang hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah jelas bersalah dan memang jelas-jelas dia pelakunya, tetap saja tidak mau mengaku orang yang bersalah. Subhanallah. Maka kita lihat, apakah ini namanya udah terlanjur salah? Apapun risikonya, apapun nanti akibatnya, ya, dia bertanggung jawab dan terus bertahan dengan kesalahannya. Masya Allah, benar-benar hatinya sudah tertutup. Bahkan bukan sekedar tertutup, kata Allah, hati mereka benar-benar sudah qaswah. Apa qaswah itu? Sudah keras, tidak bisa lunak, bahkan asyaddu qaswah, lebih keras dibandingkan dengan benda yang keras. Masya Allah, benda yang keras apa? Batu. Masih lebih keras lagi dibandingkan dengan batu, ya. Masih lebih keras lagi jika dibandingkan dengan batu. Padahal batu udah kerasnya minta ampun, tapi masih keras dan lebih keras dibandingkan dengan batu, kata Allah. Ya. Kata Allah, summa qasat qulubuhum, kemudian menjadi keraslah hati kalian, maksudnya hati orang-orang Yahudi, mim ba'di dzalika, setelah itu, ya, ay salubat qulubukum ya ma'syaral yahud, telah menjadi keras, telah menjadi apa tuh, selain keras apa namanya, udah baal apa udah apa begitu, udah kebal, ya. Qulubukum, hati-hati kalian, ya ma'syaral yahud, wahai orang-orang Yahudi. Udah keras hati mereka sampai sekarang. Saking kerasnya, kata Allah dalam pembahasan tafsir di sini, fala yu'atsiru fiha wa'zun wala tazkir, udah enggak ada taksir, pengaruh. Apa bahasa pengaruh? Udah enggak ada manfaat
Apa nggak ada manfaatnya? Udah nggak ada manfaatnya daripada wa'zun, nasihat. Saking udah keras hati mereka. Mau diapain udah nggak berguna lagi. La yantafi'u wa'zun wala tazkir wala yata'assaru fihima. Udah nggak ada asarnya, udah nggak ada bekasnya, udah nggak ada pengaruhnya, bahkan nggak ada manfaatnya nasihat ataupun istilah kasarnya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih mending itu, masih mau masuk, ya masih lumayan, masih bisa masuk, artinya masih bisa hinggap masuk ke dalam ingatan atau rongga otak atau masuk ke rongga telinga manusia, meskipun setelah itu keluar lagi. Tapi yang dimaksud dengan qasat qulubukum di sini telah mengeras hati mereka atau hati kalian orang-orang Yahudi, udah nggak berpengaruh lagi nasihat atau peringatan, itu mentok, mental. Ini nggak mau masuk nasihat. Jadi ketika dinasehatin ditahan, mental lagi, nggak buru-buru masuk. Jadi tertutup, benar-benar tertutup. Inilah karakter yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Nah kita selaku umat Rasulullah jangan mengikut atau jangan mengambil apa yang dicontohkan atau mempraktekkan dari apa yang disuri tauladan, bukan suri tauladan namanya ini, yang dicontohkan oleh orang-orang Yahudi, alias apa sifat mereka? Keras kepala, keras hati. Ya. Kerasnya hati mereka terus menerus, nggak ada jeda waktu kesadaran, sedikit lembut, sedikit lunak, tidak, terus. Karena kenapa? Menganggap diri mereka atau merasa diri mereka paling benar dibandingkan dengan yang lain. Sama ya, jadi merasa paling benar bukan nama keturunannya, bukan, sama kelompok yang lain, terutama adalah kaum muslimin, mukminin. Jadi mereka, jeleknya dan buruknya sifat dan karakter mereka, sampai sejauh ini tindakan mereka tidak dianggap salah oleh mereka. Mau salah mau benar tetap pasti benar di hadapan mereka. Jangankan benar perbuatan mereka, mereka mengaku benar, salah aja mereka benarkan. Dan anehnya lagi sifat mereka, qasat qulubukum. Jadi merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling super, merasa paling segala-galanya. Itu orang Yahudi. Padahal apa? Ini kalau kita kembalikan kepada qadratullah, kepada sunnatullah, yang benar itu adalah Allah. Yang harus merasa paling benar itu adalah Allah. Allah nggak merasa paling benar. Yang berkuasa itu Allah, yang paling berkuasa Allah, yang paling berkuasa itu adalah Allah. Tapi ingat, Allah nggak merasa paling berkuasa. Kalau Allah merasa dirinya paling berkuasa, udah diapain tahu nih hamba Allah, makhluk Allah, udah ditindas, dizalimi. Kalau Allah merasa dirinya paling benar, udah habis semuanya disalahkan dan gak dimaafkan semua dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Tapi ini orang Yahudi adalah makhluk Allah, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, paling super, paling di atas segala-galanya. Masya Allah, umat Nabi Musa. Ya. Subhanallah. Ini jangan diikutin. Maka kata kiai saya, ini kata kiai saya,
Orang yang merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling cerdas, merasa dirinya paling super, paling kuat, paling benar, paling dikjaya, paling segalanya. Ingat, merasa lebih itu adalah awal dari kehancuran dan kebinasaan. Ingat, satu bisa musyrik, bisa binasa dia. Ya, makanya satu contoh konkret, suami istri, satu di antara keduanya merasa paling benar dibandingkan dengan yang lainnya, lihat nanti akibatnya apa yang terjadi. Hancur. Awal dari kehancuran. Ya. Di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan, kalau ada satu di antaranya paling benar, maka akan hancur dan binasa. Salat, imam sama makmum berjamaah, imam merasa dirinya paling benar, nggak akan mau menerima teguran makmum di saat imam lagi salah. Hancur salat. Makmum udah nggak mau lagi ngikutin apa yang dicontohkan atau digerakkan oleh imam. Bagaimana nanti salat berjamaahnya? Hancur. Ini filsafatnya. Merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, paling tinggi, paling super, paling segala-galanya. Inilah yang dicontohkan oleh orang Yahudi. Subhan. Jangan sampai kita nih. Ya. Subhanallah. Allah udah jelaskan seperti itu. Udah bener-bener mereka salah, tetap aja mereka enggak mau ngaku salah. Udah jelas-jelas bersalah, tapi terus mempertahankan kesalahan dan harus menjadi orang yang benar. Inilah tabiat, sifat, bahkan karakter orang-orang Yahudi. Subhanallah. Ya, jangan sampai nih kita turuti atau ikuti karakter mereka. Summa qasat qulubukum mimba didzalika, setelah itu ya. Kemudian keraslah hati kalian mimba didzalika, setelah itu maksudnya setelah mimba di ru'yatil mu'jizatil bahirah, setelah melihat mukjizat dan keajaiban yang sangat luar biasa, yakni mukjizat Nabi Musa yang Allah perlihatkan dan Allah berikan hanya kepadanya, berupa apa? Seekor sapi diambil sebagian badannya atau fisiknya, dipukulkan kepada orang yang udah meninggal dunia, itu hidup lagi. Sekarang bisa nggak kayak gitu, orang yang meninggal dunia dipukul sama ekor sapi misalkan, hidup lagi nggak itu orang yang udah meninggal dunia? Kalau hidup lagi gimana, setuju nggak? Subhanallah. Itu keajaiban, itu adalah mukjizat dari Allah. Mana mungkin manusia bisa, mana mungkin Nabi Musa bisa. Dan itu pun hanya sekali momen, sekali kejadian dan peristiwa, enggak terulang lagi dengan kejadian dan peristiwa yang lainnya. Karena Allah hanya perlihatkan satu tanda-tanda kebesarannya hanya kepada orang yang terkasih dan terpilih. Kalaupun seandainya banyak yang terkasih dan terpilih, enggak bisa digunakan oleh yang lainnya. Contoh, Nabi Musa punya tongkat Nabi Musa. Itu yang bisa memakai tongkat hanya Nabi Musa. Kalau dikasih Nabi Muhammad, enggak akan bisa Nabi Muhammad pun makainya. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja enggak bisa. Ini kadang-kala berebut-rebut tongkat Nabi Musa bisa keajaiban ini, bisa berbuat ini dan segala macam rupa. Kita terpengaruh. Bahkan apa? Kita harus yakin. Jangankan kita, buat apa itu tongkat Nabi Musa kalau kita bandingkan dan kita banggakan? Nabi Muhammad aja nggak bisa make, bahasa kasar. Karena mukjizat ini
hanya bisa digunakan oleh siapa? Oleh orang yang terpilih dan terkasih dari pilihan dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Kayak bapak misalkan, contoh naudzubillah, terjebak dalam kebakaran. Nabi Ibrahim ketika masuk dalam tungku, dia bilang apa? Ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim keumuman kebakar. Bapak seandainya kejebak dalam kebakaran ngomong gitu, kira-kira kebakar nggak? Ya, inilah yang dimaksud. Jadi mukjizat itu hanya Allah berikan kepada kekasih atau orang yang terpilih, ya, di antara yang terkasih dan terpilih. Meskipun sudah ada yang terkasih dan terpilih, Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk menggunakannya. Subhanallah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu hati mereka, hati orang Yahudi menjadi keras. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah, kata Allah. Jadi hati mereka dengan tekstur dan sifatnya itu adalah lembut karena dia berada di dalam kulit, di dalam tulang, seharusnya terjaga oleh benda kasar. Yang dijaga oleh benda kasar pasti benda itu adalah sangat halus, lembut seharusnya. Coba lihat, hati adanya di dalam bukan di luar? Di dalam. Kalau seandainya di dalam berarti ini bendanya sangat sensitif dan sangat halus. Ya, Masya Allah. Begitu. Tapi hati mereka, hati orang-orang Yahudi tidak mencerminkan kehalusan dan kelembutan dari tekstur dan sifat hati yang sebenarnya. Justru Allah ukir bahwasanya hati mereka kal hijarah, keras seperti batu. Bal asyaddu qaswah, akan tetapi bahkan lebih keras dari batu. Ya, lebih keras dari batu. Kalau dalam bahasa tafsir di sini adalah ba'duha kal hijarah wa ba'duha asyaddu qaswah minal hijarah kal hadid. Sebagian hati mereka ada yang keras seperti batu, ada yang asyaddu qaswah, bahkan ada yang lebih keras lagi, bukan lebih lembut. Ini bahasa tafsir, bahasa Al-Quran itu hati mereka bukan ada yang keras seperti batu, ada yang lembut seperti apa, enggak, tapi ada yang lagi yang lebih keras dari batu. Apa yang lebih keras dari batu? Al-hadid, besi, begitu. Baja, begitu. Ya, kalau batu mungkin sekeras-kerasnya batu masih bisa digosok, masih bisa dipukul, masih bisa dibelah, masih bisa dibor, masih bisa dipecahkan. Ya, begitu. Paling keras, bukan paling cerewet, paling keras. Udah nggak mau lagi menerima peringatan, apapun himbauan, apalagi nasihat, nggak ada manfaatnya dan nggak ada pengaruhnya sama sekali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Padahal kata Allah, sekeras-kerasnya batu, wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Kata Allah, meskipun batu itu sifatnya keras, wa inna minha, dan sesungguhnya di antara sekian banyak batu yang keras itu, lamma yashaqqaqu, ketika dia itu dibelah, maka fayakhruju minhul ma, keluar dari air, dari batu itu keluar dari batu itu air. Mohon maaf, terbalik. Ketika batu dipecahkan, ya, keluar air.
Ya. Termasuk sungai, banyak batunya, keluar air. Ya. Termasuk batu yang dibor atau yang dipantek, dibuat sumur, wadas, di dalamnya dipecah ada air, manfaat. Batu aja sekeras-kerasnya batu masih bisa dipecah. Dan anehnya ketika dipecah masih mendatangkan manfaat. Air itu keluar kata Allah. Masya Allah. Ai minal hijarah ma yatasadda'u isfaqan min azamatillah fayanba'u minhul ma. Di antara kerasnya batu ketika digetok bahasa kita, ketika dipukul, ketika dilubangi, ketika dibor, itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tunduk keluar, ya, keluar dari batu tersebut air yang bisa dipinum dan bermanfaat. Kalau hati mereka udah nggak tembus lagi, apa manfaatnya? Ya. Hati yang katanya lembut udah nggak lagi bisa menerima nasihat, udah nggak mau lagi menerima peringatan. Tuh yang pertama, sifat batu aja yang keras, sifat yang keras aja itu batu, ya, batu yang keras itu ya bisa tembus sama air. Yang pertama, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ya, batu itu yang ada di sungai kata Allah mau dilalui oleh air. Ya, disiram sama air, ya, dibebani oleh debit air, itu batu mau nerima dia yang ada di sungai, dihempas sama air di dalam sungai itu, ya, dibasahin sampai lepek begitu. Bahkan ada yang tersibak dengan air, tertampar dengan air, itu batu enggak marah enggak batu? Di sungai itu marah nggak batu? Enggak. Itu batu sifatnya, batu yang asli, keras bentuknya, ya, susah dibolongi, tapi ketika dialiri sama air dia nggak marah. Itu batu di sungai. Kadang dihempas sama air sungai sehingga antara batu dengan yang lainnya saling bertubrukan, saling bertabrakan. Batu enggak marah. Padahal batu keras. Tuh, lihat, belajar dari batu. Ya, subhanallah. Belajar dari batu. Batu tegar, kepanasan, kehujanan, ketimpah air, enggak pernah ngeluh. Belajar dari batu. Ya. Batu seandainya dipecahin, seandainya dipukul, dia pun enggak pernah marah. Belajar dari batu sabarnya. Subhanallah. Ya, kita udah sesabar kerasnya batu belum? Setegar kerasnya batu belum? Subhanallah. Ya, itu batu yang keras aja tunduk kepada Allah. Ya. Yang kedua disifatkan tadi apa? Wa minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan juga di antara sekian banyak batu yang keras itu akan pecah lama yatafajjaru minhul anhar, ketika tatadaffaku minhul anhar al-ghazira. Dia bisa pecah itu batu gara-gara tersibak atau terhempas oleh air. Bahasa di hutan dah gini dah. Di hutan ada batu yang gede banget. Ya, tiba-tiba ada daun yang mengarah ke batu tersebut, terhempas oleh hujan, ya, netes itu melalui daun, jatuh, tes. Coba apa yang terjadi lama kelamaan batu yang keras itu? Lama-lama legok, lama-lama bolong. Belajar dari batu seperti itu. Sekeras-kerasnya batu masih tunduk dengan Allah, masih kalah dengan air, bisa bolong itu lama kelamaan. Bahasa air kan sejuk nasihat.
Kalau seandainya hati orang Yahudi udah nggak lagi mau menerima dan udah keras menolak nasihat atau peringatan orang lain, sedemikian keraskah atau lebih keraskah dibandingkan dengan batu? Padahal batu ya, masih lembut, ya begitu. Subhanallah. Ya lebih bahkan, ya. Yang hatinya keras berarti lebih keras dari batu, bukan kayak batu, bahkan batu aja masih bisa lembut, masih bisa bolong gara-gara ketetesan air setetes, nggak banyak, tes tes tes, nggak gerojok, nggak. Makanya kalau ibu-ibu bawa bapak rumahnya punya gerojokan rumah tuh di atas rumah, kalau hujan apa yang terjadi di bawahnya itu? Bolong, nggak lama bolong gitu. Ya, air terjun pasti di sumber air jatuhnya itu ada lubang atau ada kawah yang dalam. Kenapa? Karena setiap hari ditimpa sama air. Air ini kesejukan, air ini nasihat. Begitulah Allah memberikan pelajaran buat kita sekalian. Apakah hati mereka memang sudah sekeras batu, bahkan lebih keras daripada batu? Subhanallah. Bahkan ada satu lagi ciri batu, ya, yang Allah ukirkan dalam Al-Quran. Bahasanya batu itu keras. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sesungguhnya ada di antara sekian banyak batu yang keras itu yang jatuh dari ketinggian gunung, ya, min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah. Apa takutnya kepada Allah? Itu batu Allah perintah dari Allah, wahai batu jatuhlah. Langsung ketika perintah Allah datang kepada batu, batu langsung jatuh bergulir, enggak membangkang. Kalau seandainya batu itu keras, memang dia itu membangkang perintah Allah. Ketika Allah firmankan, wahai batu jatuhlah, ogah ya Allah, ogah ya Allah, saya pengen di atas baik, saya pengen di atas baik tuh gitu. Itu kerasnya batu begitu. Tapi batu tunduk, takut, min khasyatillah, takut kepada Allah, dia mau jatuh ke bawah. Betul. Itulah sifat karakter dari batu yang sebenarnya. Ya, wa minha ma yatafattatu wa yataradda min ru'usil jibal. Kita lihat batu, ada yang rusak, ada yang hancur, ada yang pecah, ya. Min ru'usil jibal, yang jatuh dari puncak gunung. Min khasyatillah, itu karena takut kepada Allah. Ya, jadi kalau ada batu jatuh gelundung atau gelinding, apa gelundung? Gelinding dari atas gunung menuju daratan atau menuju lembah, itu bukan kemauan batu, bukan karena fenomena alam, tapi karena apa? Diperintah oleh Allah untuk jatuh biar dia pecah. Dia itu mau batu digitukan. Ya, manusia masya Allah udah sekeras itu kah? Nggak mau lagi. Fal hijaratu talinu wa takhsha'u. Maka kata guru kita, batu saja itu menjadi lembut, wa takhsha'u, menjadi tunduk kepada Allah. Wa qulubukum ya ma'syarul yahud, kembali kepada kamu wahai hati-hati orang Yahudi, la tata'assaru wa la talinu. Kenapa enggak lagi berpengaruh, enggak bermanfaat, dan enggak lembut sama sekali selembut batu? Batu yang keras aja bisa lembut, ya. Masya Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak lengah, enggak lalai terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Allahu ta'ala raqib, Allah selamanya mengawasi. Ala a'malikum, atas a'malihim, atas semua perbuatan-perbuatan mereka. La takhfa alaihi khafiyah, enggak ada yang sembunyi bagi Allah sesuatu yang sembunyi. Ya, enggak ada yang sembunyi bagi Allah sesuatu yang sembunyi, pasti kelihatan dan ketahuan di mata Allah. Ya, termasuk hati kita yang kita sembunyikan dan tersembunyi, itu Allah tahu. Ya,
Masya Allah. Wa sayujazihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dan balasan kepada mereka alaiha, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. In khairan fa khairun, kalau seandainya perbuatan mereka bagus maka dibalas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun bal asyar, kalau seandainya perbuatan mereka buruk itu dibalas dengan keburukan oleh Allah, bahkan lebih buruk dari apa perbuatan mereka. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, ya. Maka kita dapat mendapatkan pelajaran wa fi hadza, di dalam kajian ini ada wa'idun wa tahdidun, ada ancaman dan ada peringatan yang sangat keras. Ya, meskipun ini khitabnya, ini fokus pembahasannya adalah membicarakan orang-orang Yahudi, bukan dalam artian umat Nabi Muhammad nggak ada yang hatinya yang keras. Pasti ada di antara mereka hatinya yang keras. Maka kalau seandainya hati itu keras, jangan ikuti kebiasaan dan karakter orang Yahudi. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat orang-orang Yahudi. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi nanti di bulan depan dengan kajian yang berbeda, dengan atau meneruskan ayat-ayat dan firman Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan lahir batin, panjang umur, kesempatan, murah dan berkah rizki, sehingga dapat memenuhi panggilan Allah, hadir ke rumah-rumah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf akhir kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.